Terima kasih atas waktunya. Sebelum lanjut yang mengatur juga yang adalah panas Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang terhormat Ketua PGRI Kecamatan Mendoyo, yang saya hormati jajaran pengurus cabang PGRI Kecamatan Mendoyo, yang saya hormati juga Bapak Ibu Ketua-Ketua Ranting yang ada di wilayah Kecamatan Mendoyo. Nah, pertama permakluman bahwa untuk Ketua PGRI Kabupaten Jembrana yaitu Pak Kedok Madrigal tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau juga menghadiri undangan di SMK PGRI 2 terkait juga dengan PGRI. Nah, LP, ya ILP. Nah, sehingga dia menugaskan kami, jadi saya selaku wakil ketua, kemudian Pak Suko Darmo Sade juga wakil ketua, nama beliau juga beralana, kemudian sampai kiri saya sekretaris 1 Pak Putu Gunarse, Kepala SMP 5 Negara, sekretaris 2-nya Kudus Adi, Kepala SMP 3 6, beliau juga bisa ada. Sehingga kami berdua menghadiri nanti terkait juga dengan sosialisasi program dan juga yang tak kalah pentingnya yang menjadi beban pengurus baru kabupaten maupun kecamatan adalah terkait dengan DPKP. Nah, yang juga terima kasih atas undangannya sehingga bisa ketemu langsung dengan ketua-ketua ranting, karena ujung tombak daripada organisasi PGRI ini ada di ranting. Jadi apapun yang menjadi keputusan pusat, provinsi, kabupaten, BC, itu ranting yang paling dominan nanti langsung berhadapan dengan anggotanya. Demikian juga aspirasi anggota ranting itu ya betul pengurus ranting yang paling dominan menyerang. Nah, sehingga maju mundurnya juga PGRI tentu tergantung dari pengurus ranting. Karena itu pentingnya. Kalau tadi katanya belum dibentuk, silakan cepat bentuk. Kemudian kalau masalah pelantikan itu bisa berbarengan. Misalnya diundang seperti semua pengurus ranting hadir, kita sekalian pelantikan oleh pengurus cabang. Sehingga pengurus cabang barangkali bisa lebih efektif, tidak ke ranting-ranting terus berapa ranting ini banyak ranting kan. Sehingga tentu tidak efektif juga. Oke. Nah, itu barangkali yang kita tadi. Karena itulah maka dari segi organisasi, mari kita tetap solid, mohon soliditas. Karena kita PGRI ini merupakan organisasi besar yang pertama, organisasi profesi guru yang pertama yang berdiri tanggal 25 November 1945. Jadi 100 hari setelah merdeka. Itu pun hasil gabungan daripada organisasi guru yang ada sebelumnya, Persatuan Guru Hindia Belanda, masih terpecah-pecah itu. Sehingga disatukan menjadi PGRI. Itu pun tidak memandang gender, tidak memandang tingkatan ijazah, tidak memandang tingkatan pendidikan dan satuan pendidikan, semua sama. Kalau sebelumnya menjadi prinsip-prinsip. Nah, sehingga pada tahun 94 juga dengan Perpres ditetapkan dan juga sebagai hari guru ada hari PGRI. Sehingga dia kita juga mau diingat juara hidup PGRI, kemudian solidaritas, yes. Oke. Nah, mari kita coba perhatikan biar semangat, oke. Sebelum kita lanjutkan ya PGRI, oke. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Jangan sampai tidak kalah solidnya dengan organisasi profesi yang lain. Contoh saja IDI, Ikatan Dokter Indonesia, sangat kuat dan sangat solid. Orang tamat dokter harus datang, belum dapat kerja, tapi dari sana. Rekomendasi praktek harus ada dari IDI kan. Tapi PGRI ini kadang-kadang kekuatannya di sana. Ya, ada yang apalagi yang muda-muda itu sudah semakin miring ya. Karena tahu sejarah, wah belum masuk PGRI,
Padahal undang-undang sudah mengamanatkan. Jadi guru wajib mengikuti keanggotaan profesi, organisasi profesi. Meskipun tidak ada kata harus, jadi undang-undang mengamanatkan. Organisasi profesi apa? Ya, tentu ada PGRI yang pertama. Jangan sampai kawitan ditinggalkan. Meskipun ada barangkali organisasi guru juga yang lainnya gitu. Karena barangkali bagaimana gitu. Kembali lagi sebelum tahun 45 nanti kalau sampai seperti itu. Yang penting tujuannya untuk bagus, tidak masalah kan. Nah untuk itu yang minta dari segi organisasi mari kita solid sesuai dengan sompoyan kita apapun tantangan. Nah Bapak Ibu lah di ketua ranting itu yang paling dekat dengan anggotanya, mendengar kata-kata apapun baik buruk tentu Bapak Ibu yang paling pertama kan. Dan itu mari kita solidkan. Kemudian dari keanggotaan juga nanti ada bagaimana dengan yang non PNS. Nanti saya sambungkan juga tentu kami tidak bisa memutuskan, harus dibawa ke rapat pengurus cabang kabupaten. Tapi kami juga sebenarnya setuju kalau yang non PNS terutama kontrak apalagi honor. Artinya tadi kan tawarannya hanya membayar iuran wajib PGRI. Sebab di Jembrana ini ada 2 iuran wajib dan iuran DBKP. Iuran wajib itu 6.000 sudah, artinya dari pusat keputusan itu. Dikelola oleh pengurus cabang itu 2.400 di sini benar. Kemudian dikelola oleh provinsi, oleh kabupaten 1.800. Diserahkan ke provinsi 1.200, ke pusat 600. Sekian begitu pembagian iuran wajib yang menunggu. Dan itu menjadi uang operasional daripada organisasi. Tidak akan kembali itu kan gitu, artinya iuran itu operasionalnya. Sehingga di cabang sebenarnya paling banyak dari segi jumlah iurannya, tapi dari segi anggotaan sedikit kan dibandingkan dengan pusat, meskipun 600 se-Indonesia. Yang kedua ada iuran BPKP untuk Kabupaten Jembrana. Apakah di kabupaten lain ada? Belum tentu, tergantung kabupaten. Apakah membuat BPKP atau apa namanya santunan gitu. Nah di Jembrana dari dulu sudah menjadi warisan, artinya ada BPKP. Anak lembaga, jadi anak lembaga itu ada YPLP, ada BPKP, ada apa lagi gitu ya. Nah, ada IKGI ya. Nah itu, nanti untuk guru kontrak dan honor juga kalau dibebani DBKP barangkali bebannya. Oke. Tapi kalau untuk iuran barangkali yang namanya anggota harus. Cuma iuran itu akan ditahan uangnya kan. Kalau DBKP tentu kembali sesuai dengan ADART aturannya. Kalau baru masuk sampai 5 tahun sekian apa, kalau 5 tahun sampai 10 tahun sekian persen, 40%, apa benar? 20 gitu misalnya. Jadi 10 sampai 15, 30 dan seterusnya. Sampai pensiun. Itu kalau masih sampai pensiun atau pindah tugas. Tapi kalau kematian tidak mengenal persentase. Sekarang masuk PGRI, siapa tahu kan begitu. Namanya nyawa, ya tetap dapat sesuai dengan besaran 2,5 juta. Jadi hampir mirip dengan asuransi, hampir mirip dengan suka duka di BKP. Sehingga jual Allah juga agar kita sebagai PGRI tetap selamat sampai paripurna tugas kan begitu. Itu maksudnya dari BKP. Namun dari BKP sekarang ini terjadi masalah sebentar yang ceritakan. Nah itu terkait dengan tawaran tadi, tapi ini bukan keputusan ya, yang bawa dulu ke pengurus cabang beberapa. Nah dia juga setuju secara pribadi, gitu, tapi ini bawa juga ke sana. Tapi kalau yang sudah masuk bagaimana? Silakan nanti juga kalau mau masuk terus tidak masalah. Toh juga nanti akan kembali sesuai dengan perhitungan. Siapa tahu berarti yang diberi kontrak ikut DPKP ya betul aja juga. Itu ada. Nah nanti terkait dengan pendataan anggota yang lain nanti Pak Sekretaris yang barangkali menyampaikan juga termasuk program-program yang secara mendasar secara umum saja. Nah kemudian jati diri PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesional dan ketenaga kerjaan.
Sebagai organisasi profesional itu kan kita meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme guru. Nah ini nanti programnya adalah salah satunya membuat bimbingan teknis. Oke. Dan sudah barangkali suratnya sudah beredar, itu tidak bersifat penggalian dana hanya karena 25.000 itu. Oke. Dan rencana itu dilaksanakan tanggal 20. Mudah-mudahan banyak itu. Dan mudah-mudahan Bapak Bupati nanti bisa artinya membutuhkannya. Nanti kita audiensi dulu. Kita kirim surat untuk audiensi. Apa? Nah mudah-mudahan beliau ada waktu. Misalnya tidak ada waktu, tentu kan bisa diwakilkan, barangkali wakil. Atau beramal lagi, barangkali ada di bawahnya kan. Oke. Nah itu program yang pertama terkait dengan peningkatan profesionalisme, kemudian terkait dengan perjuangan, juga perjuangan bukan berarti berjuang ikut berperang kan tidak jauh, tapi berjuang hal pertama meningkatkan kesejahteraan, kemudian meningkatkan juga soliditas kita. Nah dilihat dari peningkatan sejahtera khususnya yang di guru TK, SD, SMP, ya barangkali kemarin sempat kesejahteraan itu terputus, yang pernah dapat menjadi hilang. Nah itu PGRI sudah kita berjuang, mudah-mudahan tapi tidak terjadi. Sudah berjuang sesuai juga dengan janji Bapak Bupati yang baru ini pada waktu kampanye. Tapi dalam bentuk bagaimana? Sudah audiensi dengan Bapak Bupati, dia menjelaskan, coba cari regulasinya, coba kaji berapa jumlah guru, berapa golongannya. Hanya kembalikan lagi ke PGRI. Nah hanya kami pengurus berusaha mencari regulasi. Dia harus dibandingkan dengan kabupaten yang ada yang lain. Apa dipakai? Kemudian terkait dengan regulasi yang dipakai oleh peraturan gubernur juga sudah dia kasih itu SMA SMK itu sudah dipakai. Kemudian juga terkait dengan yang lain. Nah kalau itu dipakai apa dikasih dulu? Kalau uang laut mana regulasinya? Kalau insentif mana regulasinya? Karena ada berbunyi insentif lagi di antara. Ini susahnya. Sehingga kami dengan Pak Sekretaris dengan pengurus yang lain menemukan aturan itu di Peraturan Menteri Keuangan. Salah satunya berbunyi pegawai PNS yang mempunyai jabatan fungsional maka tunjangan kinerjanya wajib dibayarkan selisih daripada pembayaran tunjangan profesi guru. Yang mana mungkin 7 juta, TPG mah 5 juta, selisihnya kan 2 juta. Di sana berbunyi Peraturan Menteri Keuangan. Barangkali itu yang dipakai oleh guru-guru yang ada di Kementerian Agama. Kementerian Agama guru DEPA kan begitu ya, di samping TPG dapat selisih yang begitu. Nah itu yang diajukan sementara kemarin juga sudah diserahkan ke kepala dinas, sudah diserahkan ke staf ahli untuk dikaji itu. Tetapi setelah hasil kajiannya begitu dari golongan ini golongan 4 itu masa kerja sini termasuk golongan yang mana? Semua sudah dikaji. Ternyata besarannya luar biasa. Ya sampai 54 miliar per tahun. Nah tentu kami tidak menuntut harus maksimal seperti itu. Yang penting ada begitu hanya berpesan kemarin. Barangkali tidak lagi bisa jadi lauk sekitar insentif sekitar bisa nanti sekalian semua itu dirangkul dalam suatu insentif yang namanya barangkali apa? Tidak lagi insentif, tidak lagi merangkul perbaikan penghasilan, tambahan penghasilan. Tidak bisa lagi harus dapat lauk sekian, harus dapat insentif sekian. Tapi semua itu mudah-mudahan bisa dirangkul dalam bentuk tambahan penghasilan semua itu. Nah kita juga tidak berjanji kan begitu. Nah paling tidak adalah begitu. Meskipun tidak seperti tadi kalau itu dipenuhi 54 miliar padahal APBD paling 100 sekian miliar kan untuk guru aja. Belum lagi janji untuk uang saku siswa. Uang saku siswa aja hampir SD SMP yang miskin aja setelah dikalkulasi itu hampir 20 miliar. Nah ini terkait itu perjuangannya, bukan berarti nanti kami tetap kami berusaha dipulus ya. Mudah-mudahan
khususnya di TK, SD, SMP. Meskipun barangkali tidak maksimal seperti tadi. Kalau selisih itu diminta dimundur, tentu akan rasanya berat. Nah itu salah satu perjuangan untuk meningkatkan sejahtera. Oke, barangkali itu. Sebenarnya juga kalau pengurus pusat sudah memperjuangkan bagaimana guru biar ada juga dibuka untuk CPNS. Jangan semua P3K dan juga pengurus pusat berjuang. Semua P3K nantinya nanggung kepala sekolah, ini nanggung. Sehingga perjuangan PGRI pusat mudah-mudahan berhasil. Oke. Dan juga ceritakan pada guru-guru muda terutama yang baru-baru tidak merasakan bagaimana guru hidupnya sebelum sertifikasi. Kita akan merasakan berjalan 31 tahun lebih jadi guru. Sehingga perjuangan PGRI juga mengawal PPG dulu. Ya, zaman Pak Sugestio. Nah, sehingga mendapat PPG, artinya sertifikasi. Nah, itu salah satu juga. Barangkali juga orang tidak tahu karena itu bukan penentu seperti sekarang. PGRI tidak menentukan. Yang menentukan adalah memberitahu. Pusat kami memberikan PPG, bukan PGRI yang menentukan, tetapi ya pemerintah. Sehingga kadang-kadang perjuangannya tidak kelihatan, apalagi sengaja tidak dilihat begitu oleh anggota yang barangkali terlalu kritis kemudian tidak tahu sejarah perjuangan. Nah itu. Nah hal lain nanti program silakan nanti sekretaris menyampaikan. Yang menukik dulu yang paling penting terkait dengan DBKP, dana bantuan kematian dan pensiun. Dan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Dan yang paling berat adalah kepengurusan yang sekarang. Karena dampak daripada pensiun yang semakin besar, kemudian yang masuk atau diangkat menjadi guru PNS terutama tidak ada nol selama berapa tahun tidak ada, sehingga tidak ada yang menggantikan pensiun, sehingga menjadi beban pada iuran DBKP. Yang dulu barangkali sekian kan cukup karena berbanyak punya pensiun sedikit ada masalah. Padahal suka duka, sekarang kaya kita cukup itu kumpul pungutan di sekolah. Begitu sekalian ada banyak yang punya upacara, kadang-kadang merasa cukup hanya lagi atau barangkali nambahkan begitu. Ini seperti itu kan. Habis hasilnya. Dia ngamati dari 2019 sudah mulai hanya pensiun. 2020 sebelum Desember banyak, sehingga pengurus yang dulu sempat menggali dana dengan menjual baju kaos. Itu dapat 83 juta paten. Ditambah lagi ada sisa sumbangan sukarela. Ada sisa dulu waktu sumbangan bencana di mana. Akhirnya mau nanti kirim tidak jadi gitu. Jadi mengenal 40 juta. Sehingga ada uang 100 sekian juta. Pada 19 Desember ya. 19 Desember sebelum pergantian pengurusan. Nah, bayarkan untuk pensiun sebelum Desember dah bisa tuntas dan ada saldo 44 juta. Yang catat 44 juta 495 ribu. Saldo per 19 Desember 44 juta 950. Nah itu laporan bendahara di BKP. Nah begitu 31 Desember sudah mulai pos baru 31 Desember 2020 itu pensiunnya mencapai 74 orang. Tahun lain membesar. Tahun depan itu yang pensiun 133. Ini 2021 kan tahun depan, 2021 akhir tahun 2021 dari Januari sampai 2022 132. Puncaknya ada di 2023 158 dalam pensiun. Setelah 2023 sudah mulai melandai 90, nanti seterusnya apalagi nanti ada pengangkatan P3K misalnya dan wajib masuk kalau dia jangan ikut PGRI kemudian pada gajinya misalnya sudah UMK kita wajibkan masuk. Nah sehingga belum banyak. Nah sehingga yang 2020 per Desember itu 74 kalikan aja 2.500 berapa? 185 juta. Ada saldo
pengurusan yang lalu 44 juta 495. Sehingga 185 juta dikurangi 44 juta 495 masih minus 140 juta 505. 140 juta 505 per akhir Desember 2020, karena yang pensiun akhir tahun kan Januari baru dibayarkan, itu mestinya 2 Januari 2021. Nah itu pada waktu pengusaha baru belum diprediksi, masih memprediksi yang tahunnya sekarang 2021 sampai sebenarnya kapan, kalau masih iurannya lama wah kurang. Hanya di rapat diputuskan kita naikkan menjadi 22.000. Belum lagi melayar sektor prediksi. Begitu melayar sektor prediksi, wah 2020 ini keuangan. Belum yang ini belum terpikirkan waktu kemarin yang 140. Baru pejabat menjawab yang 2021 aja. Nah sehingga yang 2021 sampai 2025 yang prediksi kita naikkan berapa? Sekarang 20.000, tahun depan 25, beres dah seterusnya sampai seterusnya. Tidak akan masalah di DKP. Tapi ternyata setelah diskresi lagi, yang ini loh belum dibayar. Ada beberapa menurut kan sudah bayar yang pensiun, tapi itu pinjam. Kita banyak pinjam dari DBKP jumlah, bukan dengan kas jumlah. Di samping yang 44 tadi. Tapi yang 140 ini belum itu. Kas negara gitu. Nah sehingga inilah yang menjadi masalah. Kemarin sempat hanya digulirkan dulu opsi-opsi gitu. Ada yang lagi membekukan gitu. Ada yang lagi berapa diturunkan, dibekukan, ramai. Yang senior-senior tak ramai. Sudah dari dulu warisan begitu, gimana kalau itu malah diputus. Nanti yang pensiun, saya kan sudah banyak bayar. Nah dulu tentu tidak diperhitungkan. Ya, terkait dengan pensiun ini, sehingga kecil. Nah, akhirnya opsi salah satu lagi ada opsi dua enggak, bukan setuju gitu. Sampai dilipat, kemudian juga yang tidak ikut DBKP juga ikut beli nanti kan begitu. Kemudian ada juga opsi bagi rata semua berapa peserta DBKP. Kalau 140 juta ini dibagi seluruhnya coba terdapat 90.675 untuk menentukan gitu. Baru kentasnya yang kemarin. Yang kemarin. Nah itu loh. Nah nanti yang mohon artinya ketua-ketua ranting mohon disampaikan karangannya seperti kepada Bapak sehingga Bapak tahu persis begini loh. Ini karena sebenarnya dan fakta ini. Nah soal yang dulu ada prediksi curiga di Indonesia saya nggak tahu. Karena yang jelas yang dulu itu ini tujuannya itu bantuan di DKP kematian dan pensiun semacam duka, semacam apa namanya ya itu terima kasih. Nah sekarang makanya semua terkait dengan keuangan tolong dibuka sudah iuran wajib dibuka. DKP juga harus konsen uang bukan. Kalau dulu kan ada yang mungkin iuran bukan aja, meskipun tidak diapa-apakan kan juga ya. Bisa saja kemungkinan misalnya digunakan untuk kegiatan. Ya di sini kurang, di sini masih banyak dari DKP itu bisa. Tapi tidak tahu itu ada prediksi. Nah yang belakangan yang sebelumnya kita mulai maksudnya tahapan dengan sudah melalui kajian. Sehingga dengan kajian seperti ini nanti kedepannya termasuk pengurus yang selanjutnya biar tidak lagi ada beban seperti ini. Pengurus sekarang ini kabupaten, pengurus pensiun, coba juga di Mendoyo juga banyak nanti yang pensiun tahun ini aja 35 ya tahun depan lagi itu 2023 pokoknya menjadi 158 orang. Kalau itu diuangkan 395 juta itu kan yang perjalanannya akan datang. Nah ini yang kemarin ini dulu juga 140 juta. Yang paling gampang sih bagi rata semua tambahin tinggal iuran. Kalau iuran tidak mau, kalau misalnya ini ada dua opsi. Kalau tidak dibagi rata,
uangnya iurannya dinaikkan 30.000 mulai pertama tahun ini. Itu bisa dalam waktu 5 tahun selesai, utang termasuk utang selesai. Tapi 30.000 gitu. Terus ini pensiunnya pun namanya ada pilihan gitu, mau dijadi deh. Sekarang kalau 30.000 iuran mulai bulan Juni aja misalnya terus sama, tapi bisa tertutupi sampai 5 tahun utang yang minus yang 140 juta ini. Kalau ini bisa dituntaskan tahun depan aja naikkan 25.000 terus sama. Belum lagi misalnya mudah-mudahan meskipun ada pensiun nanti ada P3K misalnya banyak ada kemudian masuk, tentu bisa dikurangi lagi iurannya. Sebab kalau sekarang harus dikaji begitu, ada pengurus baru harus kaji 5 tahun. Oh, udah oke loh, kurangi iuran, bisa begitu kan? Kalau sebelumnya kan apa adanya aja, iuran dan diprediksi pensiun dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang lah jadinya seperti ini karena DPKP. Dan ini milik kita, dan ini sifatnya bantuan ingat. Karena kalau biasanya anak-anak muda kan begitu buru-buru baru, itu ya menjadi iuran 12 yang mulai tahun kan cukup boleh 2,5 juta. Padahal cara masuk asuransi yang sudah berarti selamat sampai tujuan harus rugi. Yang terjadi kejadian itu bencana baru itu asuransi. Nah ini adalah seperti itu juga. Sehingga kadang-kadang hitung-hitung. Nah ini namanya juga kami kasih dana bantuan. Sehingga perhitungan bisnis itu bisnis apa sih jajaran suka duka tanggal dikasih cocok. Ini maksudnya seperti itu karena tandanya seperti itu. Mungkin yang dulu ringan ya, masih ringan karena jadi lebih. Nah mudah-mudahan nanti setelah ada P3K bisa semakin ringan, bisa dikurangi. Makanya perlu pengkajian terus. Tidak hanya berjalan begitu. Ya, wujud solidaritas sebenarnya. Apalagi yang meninggal tuh kalau udah kena waktu dia, meskipun belum 5 tahun ya tetap dapat 2,5 juta. Nah itu kan bagian dari doa kita. Jangan ikut DPKP mendoakan temannya yang terus selamat sampai pensiun. Meskipun pensiun mungkin kalau diam kan, 31 tahun lebih jadi guru, boleh marah di guru, boleh DPKP kuda kan itu, tapi dia nggak pernah menghitungkan itu. Karena sifatnya seperti itu. Nah seperti itu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ada yang begitu, tidak lucu kan benar tabung aja gitu. Itu masih ngerti masih tidak lucu. Ya jadi ada rekening gampang 5 tahun tadi rekening koran cek, rekening koran cek, nah kok ngomong bilang ada. Tapi kalau uang dipegang dicatat saja. Nah itu kan hanya prediksi lah, kita artinya kita menunjuk. Karena seperti itu. Seperti nanti kalau sudah makin banyak anggota tahun yang lebih enam itu jadi pun bisa seperti itu akhirnya DPKP iuran. Nah barangkali itu mohon nanti sampaikan dengan baik sehingga solusi yang mana yang kira-kira terbaik. Yang jual baju enggak harus punya nemilu DPKP boleh leasing, lewat dia harus sekitar 40-an. Tapi 40-an ya udah 40-an bisa 300-an dah. Yang paling praktis ya sekarang ini teman-teman kita dulu nih nantian Bang Teko baru sertifikasi ya Bupin apa adanya. Pokoknya nama dari bupati saja mah gitu umpama aja. Apa tambah 1 juta itu umpamaan gitu. Cuma hilang tidak ada tahu hilang gitu. Jadi barang dan 1 juta saja. Nah itu misalnya gitu. Karena ini bukan tanggung jawab serius kita bersama. Cuma pengurus baru dia pun kaget. Meskipun dari dulu ikut pengurus dicap di PC, dicap tapi bagian anggota gitu. Saya pakai kerumuh masih kaget. Setelah di pengurus harian, begini ternyata. Sehingga mudah-mudahan ke depan dengan ini tuntas, nanti ke depannya generasi yang baru-baru apa. Kalau diterungkan kemarin yang sempat dibanding ke sana, tidak ada di DPKP. Dan mau membuat yang mau bagus di mana? Padahal Jembaran sedang pusing, tapi dia mau. Tapi ketua PG-nya punya power yang kuat.
pernah menjadi asisten 3 bupati, dari kepala sekolah, ketua PGRI, kemudian diangkat jadi sekdes, diangkat jadi kadis, sekarang menjadi asisten. Tetap jadi ketuanya gitu. Ada orang bilang kan nggak boleh, tapi ternyata kan bisa. Itu artinya anggota luar biasa dan punya power yang kuat. Dan ketua ranting harus kepala sekolah, itu nanti di sana. Sehingga dengan ketua ranting kepala sekolah lebih banyak power. Biasanya anggota kan begitu biasa. Nggak bisa kepala sekolah, beliau biasa. Boleh SMP, nah itu kan wah PGRI artinya tidak solidar sebenarnya. Nah, tapi di sana, kalau di sini belum sampai ke sana. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu ikut memikirkan bagaimana biar kita ini menjadi terus menjadi masalah. Jadi solusi yang paling gampang kita bagi sama. Atau kalau tambah iuran 30.000 dan masalah, coba beban pengurus harus meminjam dulu untuk alami sekarang. Karena itu akan tertutupi selama 4 tahun 5 tahun. Nah itu pun berjalan. Kalau sudah cukup, kalau terus kajian itu bisa nanti berkurang. Kalau sekarang dibagi rata, tinggal tahun depan naik 25.000 aja cukup kan. Selama anggotanya masih seperti sekarang. Kita kan mesti sekarang kita prediksi ada pensiun itu. Belum ada yang masuk. Yang masuk CPNS juga hanya sampai 10%, sedikit sekali. Dan puncaknya ingat itu tahun 2023. Setelah itu melandai, apalagi nanti ada yang masuk kepada P3K. Nah itu kajiannya ini sudah. Nah seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti tidak ada artinya hal-hal yang tidak pas terhadap terutama pengurus baru terkait dengan PPKP. Ini faktanya seperti ini ternyata. Dan warisan ini ya betul Pak, kalau kita lestarikan seperti ini nanti. Ada lagi yang ada bedong yang dengar itu ya. Yang ada bedong masih boleh pengurus baru masih bisa main bedong ada bedong. Tapi kemarin Pak staf ahli juga bisa gitu, nanti pindahkan. Tapi kan terserah, kalau ada bantuan dari pemerintah tentu bisa. Mau dipindahkan kemana, mencari tempat apa yang bagus. Itu juga samping orang boleh melihatkan kebetulan daripada tugas staf ahli yang baru. Nah seperti itu dulu dari dia, mudah-mudahan bisa dipahami sehingga bisa diceritakan, disampaikan kepada anggota di masing-masing ranting. Mohon dengan baik-baik lah menyampaikan seperti itu. Dan ingat bahwa begitu jadi guru apalagi PNS maupun CPNS, ingat undang-undang mengamanatkan. Dan nanti juga ada sinyal dari dinas juga dalam SKP itu kan harus ada organisasi. Salah satunya harus ikut sebagai jadi profesi guru. Jadi jangan sampai kosong. Nah barangkali itu untuk selanjutnya barangkali ada tambahan dari Pak Sekretaris, dipersilakan dulu sebelum kita. Terima kasih atas waktunya. Untuk saya ikut menyampaikan beberapa program kerja berkaitan dengan kegiatan PGRI ke depan, termasuk juga nanti untuk mencari masukan-masukan dari Bapak Ibu dalam rangka kita untuk mensolidkan kegiatan di organisasi PGRI. Sebelum lanjut, berkaitan dengan Mas Tengkar, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Yang saya hormati Ketua Pengurus PGRI Kecamatan Loyo beserta jajarannya, dan begitu juga dengan Bapak Ibu Ketua Ranting yang bersedia hadir pada hari ini. Jadi mengawali kegiatan pada rumah penyampaian saya ingin juga menguraikan tentang beberapa kegiatan yang berkaitan dengan jati diri PGRI tadi disampaikan sebagai organisasi profesi, sebagai organisasi perjuangan, dan sebagai organisasi ketenagakerjaan. Di antara kegiatan-kegiatan itu, Bapak Ibu, ini akan masuk ke dalam program umum yang sering disebutkan secara nasional sebagai dasar program itu. Kegiatan-kegiatan inilah yang akan diimplementasikan ke dalam kegiatan nyata di lapangan. Yang pertama dalam organisasi profesi, yang dimaksudkan adalah organisasi yang berfungsi untuk mengawal dan memfasilitasi peningkatan potensi profesi guru.
para anggota dalam melaksanakan kewenangan organisasi profesi. Bentuk-bentuk ini adalah lebih cenderung kepada bagaimana kita menata organisasi ini lebih baik ke depannya melalui administrasi dan tata cara persuratan. Ini perlu kami juga sampaikan, konsolidasi dan rekrutmen anggota baru melaksanakan konker baik di cabang, di kabupaten, provinsi dan nasional. Kemarin sudah diikuti ya bersama 2 cabang dari konferensi provinsi, dan tanggal 27 Februari juga kami ikuti konferensi nasional, termasuk juga pengelolaan iuran dan pengelolaan akuntabilitas keuangan, kerjasama dengan dan pengembangan usaha juga perlu digerakkan, melaksanakan bidang guru yang akan kita laksanakan segera. Kami mohon dukungan Bapak Ibu. Sekaligus di sini ada nanti sebagai narasumber Pak Artike ya, akan menjadi narasumber kita dalam rencana BITEK tanggal 23 sampai 26 Maret ini. Jadi mohon Bapak Ibu ikut partisipasi dukungannya untuk terlibat ya, meskipun berbayar. Saya yakin Perdana Bos, saya juga sudah menyampaikan kepada guru kami di sekolah untuk semua ikut Perdana Bos. Kami siapkan anggaran. Tadi juga Pak Lastro juga sudah oke, Pak Siasi juga sudah, jadi Pak Suteno juga sudah, proses SP1 tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan serangkaian PGRI tentunya. Nah, kemudian bagaimana dalam administrasi tata cara persuratan. Jadi Bapak Ibu nanti kepada pengurus cabang masyarakat dalam membuat surat agar mengikuti nomenklatur surat persuratan. Jadi surat itu kalau di nomornya terdiri dari A, garing B, garing C, garing D, garing E, garing F. Itu terdiri dari nomor registrasi harus 2 digit, 2 angka, mulainya 01, 02. Kemudian ada kode jenis surat, apakah surat umum, surat rahasia, surat undangan, surat apapun bentuknya, itu ada bentuk umumnya. Nanti akan kami share ke pengurus cabang sebagaimana dimaksud dalam pedoman administrasi. Kemudian ada provinsi disingkat dengan Bali BLI, kalau kabupaten JBR. Nanti menuju apa? MJY. Nanti kita akan buatkan bersama di kabupaten. Jadi putatan BKTN itu bisa semua. Kemudian ada juga periode pengurusan. Jadi ada ke-22 yang sekarang harus ditulis. Kemudian ada kode provinsi atau kabupaten kode Mendoyo. Kalau provinsi Bali 22, Jemberana 01. Maka kalau ada kartu Bapak Ibu 2201 itu artinya anggota dari Bali Kabupaten Jemberana. Itu maksud dari kode itu. Kemudian kalau di kecamatan nanti pakai 01-nya Jemberana. 01-nya lagi apa Melayu mulai apa, ini belum ditata, kita mau menata seperti itu. Jadi negara mungkin 02, 03, Jemberana 04. Jadi kodenya menjadi JBR garing 22 garing 0104 untuk Melayu seperti itu, dan tahun terakhir. Nah ini nanti mohon nanti bersama-sama. Begitu juga nanti di ranting cabang harus menurunkan nomenklatur baru. Kalau Melayu 04 mungkin ranting 1 0401 surat kodenya seperti itu. Nanti kita akan sosialisasikan ini ke cabang biar lebih efektif untuk meneruskan. Nah, begitu juga jadi surat ada dari A sampai R menurut pedoman dan panduan dari pusat. Nah, kemudian kode-kode ini dan nomor surat ini wajib digunakan dan mulai dari Januari sampai dengan Desember, ditutup Desember. Jadi 01 pada awal Januari pakai nomor 01 dan Desember ditutup. Januari berikutnya lagi 01. Ya, mungkin kemarin ada surat 105 itu mungkin sambung ya, dan surat yang sama nomornya sama. Oke, ini untuk mengawal administrasi yang pertama. Yang kedua, konsolidasi dan rekrutmen anggota baru tentu nanti melalui ranting ini sebagai ujung tombak. Anggota PGRI harus melaporkan keanggotaannya. Nah, bagaimana nanti melaporkan keanggotaannya dan merekrut anggota baru nanti akan mengusahakan ya, kami di kabupaten akan meminta masing-masing cabang untuk menunjuk satu operator. Operator inilah yang akan memastikan data keanggotaannya. Nanti akan dapat kami ajak untuk ikut pelatihan SIP, ASIK. Jadi SIP ke sistem informasi keanggotaan dan ASIK-nya aplikasi sistem informasi keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan operator di provinsi.
Jadi terus melakukan konsolidasi dan koordinasi. Kami segera minta salah satu operator di kecamatan. Nah, cuma sayangnya ada beberapa kecamatan yang belum konverjam. Jadi kalau ini tunggu agak lama, nanti akan kami jalan pintasnya adalah meminta setiap cabang untuk mengirim seluruh operator yang akan siap duduk di kepengurusan cabang. Jadi operator kita yang akan mendilik anggota yang males, anggota yang tidak taat iuran, anggota yang sudah pensiun, yang sudah meninggal misalnya, biar tidak lagi jadi anggota. Karena ini menjadi beban pengurus kabupaten, ya, termasuk dalam pemutahiran data. Kemarin juga kami sudah menyampaikan data-datanya. Kami sampaikan seperti ini. Hasil kami melakukan verifikasi oleh cabang, kemudian cabang mungkin meneruskan ke ranting. Untuk data awal di Kabupaten Jemberana semuanya itu ada 3.417. Setelah masuk data ini, saya minta ke provinsi untuk di update lagi, diberikan akhirnya diverifikasi oleh cabang menjadi 2.140. Jadi ada 1.277 anggota di Kabupaten Jemberana yang kita bayar iurannya ke pusat. Ini masalah. Kemudian setelah diverifikasi oleh cabang sebesar 2.140 anggota yang sudah masuk dari berbagai kecamatan, ternyata data real yang kami dapatkan berdasarkan data pensiun kemarin itu 1.527. Ada 613. Ya, ada 613 anggota di Jemberana yang tidak ikut melaksanakan iuran. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak benar. Karena datanya ini kami ambilkan dari data yang pensiun atau yang berhenti jadi anggota. Barangkali di sananya ada juga yang tidak termasuk atau tidak terdaftar. Jadi prediksi sekitar demikian. Nah, dengan adanya perbedaan data inilah, ya, kita terus membayari mereka sebagai anggota di pusat dan provinsi. Itu kenyataannya. Ini yang sangat kami ketika baru masuk menjadi anggota kepengurusan di PGRI, kami belum pernah sebenarnya. Lalu begitu masuk langsung jadi sekretaris, berbuat apa? Berpikirlah minta data juga susah, tidak ada data. Bagaimana cara melakukan sesuatu? Akhirnya kami minta melalui Google Form yang kemarin. Google Form kemarin itu juga lambat, jadi respon di lapangan juga agak lambat. 1 bulan kami menunggu juga belum semuanya mengirim, karena setiap buka ada aja yang baru masuk. Nah, itu juga dalam rangka untuk melakukan atau mengisi jawaban dari hasil audiensi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dalam rangka akuntabilitas keuangan ini, setelah data itu tervalidasi semuanya, jelas semuanya, barulah kita bisa akan menuju ke akuntabilitas keuangan. Berapa iurannya, siapa yang harus bayar. Nah, ini harapannya nanti ya, Bapak Ibu ranting yang membayar iuran apapun ke cabang, meskipun itu non tunai, tetap menyelipkan nama-nama anggotanya ke cabang. Ranting 1 atau buku 1 sekian orang, ini orangnya, sehingga cabang itu memiliki data yang akurat siapa yang sudah bayar tinggal dicetak. Ini sebagai bentuk akuntabilitas dan tertib administrasi. Jangan sampai terjadi anggota lelemu banyak part-part gitu. Oke. Nah, saya yakin tidak ada. Jadi dalam rangka pengelolaan dan akuntabilitas keuangan. Nah, kemudian pengembangan kerjasama dan usaha ini, ya, ini perlu juga digalakkan. Ini bagian dari kegiatan organisasi profesi PGRI. Di antara setbik yang ada, boleh melakukan kegiatan usaha seperti jual kaos, seperti yang kemarin kita lakukan jual dan lain-lain. Jadi jangan sampai ada kesan nanti PGRI berubah nama menjadi Persatuan Garmen Republik Indonesia. Ya, ini biar tidak ada kesan seperti itu. Karena ini usaha yang kita lakukan karena berbagai masalah, Ya. Kalau tidak ada masalah, saya yakin tidak ada usaha itu. Kemudian dalam hal keuangan tadi sudah sampaikan oleh Pak Tamu, Wakil Ketua 2, sekaligus sebagai Ketua DPKP, Pak Tamu sudah menyampaikan tadi. Jadi salah satu permasalahannya adalah DPKP. Ada banyak sekali. Saya kenaikan yang kemarin kok udah naik masih punya utang. Wajar, karena kita hanya menyelesaikan yang 2001 saja baru kita masuk.
Ternyata utang yang sebelumnya yang harus dibayarkan 2020 juga banyak. Nah inilah yang disampaikan kemarin melalui beberapa opsi, ya, salah satunya menjual produk yang berbeda, yang penting tidak mungkin. Yang paling terakhir adalah membagi rata. Bagi rata 90.345 rupiah. Nah kalau ini kita bisa ikhlaskan, ya, ini kita ikhlaskan, saya yakin kerja ke depan juga akan dikaruniai, saya yakin apa yang kita lakukan nanti ke depan tanpa beban akan berjalan lebih baik. Jadi saya mengajak Bapak Ibu bagaimana kita menuntaskan masalah, karena ketika masuk barangkali dulunya pendaftaran ini masalah. Ya, ketika menaikkan santunan DPKP menjadi 2,5 juta, sekarang Maret naikkan 1,5 juta, April sudah ada yang pensiun langsung dapat 2,5 juta, mungkin bisa terjadi hal itu. Ya, jadi banyak pensiun, jadi penaikan 2,5 juta dari 1 juta. Tahu-tahu bulan pensiun, 2 bulan pensiun kan berhak ya dapat sekian. Sedangkan pembayarannya juga tidak mengikuti waktunya. Kecuali kalau nanti kita menaikkan, mohon diingatkan juga diberikan waktu kenaikannya berlaku setahun kemudian. Naiknya anggaran sekarang diberikan santunan setahun kemudian baru bisa terpenuhi. Itu salah satunya mungkin penyebabnya. Bapak Ibu. Nah itu bagian dari organisasi yang harus kita kerjakan ke depan. Kemudian terkait dengan kartu PGRI. Jadi PGRI Provinsi mengeluarkan 2 jenis kartu, Bapak Ibu. Ada yang kartu bisa berfungsi e-money, kartu e-money. Ini bisa digunakan untuk ke jalan melalui tol, ke Alfamart, dapat diskon, atau bisa naik Garuda, itu bisa. Itu pencetakannya melalui bagian IT di provinsi berbayar 50.000 pencetakan, dan itu dicetak oleh bank. Jadi itu bisa difungsikan sebagai ATM. Nah, kemudian kita juga akan kalau seperti itu agar pasar-pasar atau yang ada di Jembrana itu biar banyak, jangan sampai hanya ada yang di pasar saja banyak, di Jembrana ada berfungsi sisa. Jelas pamat saja baru bisa ada di setiap kabupaten. Yang kedua, ada juga tidak itu diharuskan, tapi boleh memiliki, siapa tahu ada yang berkepentingan. Nah, terutama biasanya ini kan guru-guru honor, guru-guru kontrak, mereka kan sudah berfungsi dalam ini naikkan pangkat dan lain-lain. Maka dia lebih baik berfungsi untuk bisa pakai alat belanja. Kemudian kartu yang biasa juga. Nah ke depan kami juga akan data di antara anggota kita siapa yang belum punya kartu. Karena kartu itu ada 2 versi. Jangan sampai Bapak Ibu masih sekarang kartunya 11 digit nomornya. Ya sudah 11 digit. Itu kalau sudah 11 digit berarti sudah expired, tidak berlaku lagi. Makanya kemarin dalam pendataan itu ada NPA lama, NPA baru. Kalau sudah 2201 berarti sudah baru. Kalau 2202 itu masih lama. Itu salah satu ciri. Jadi setelah ini adalah tugas kita bersama adalah data sudah masuk diperbaiki. Ternyata banyak data yang belum akurat. Ada yang tempat tinggalnya berubah, tidak berubah. Ada yang sekolahnya berubah, tidak juga berubah. Masih di dalam lingkungan satu cabang. Nah tugasnya nanti setelah ini di kabupaten kirim ke provinsi, masing-masing anggota yang aktif kebenaran datanya melalui link tertentu. Ya, jadi akan diupdate oleh masing-masing anggota untuk memastikan kebenaran data. Nah setelah itu baru pencetakan kartu. Siapa yang ingin cetak kartu biar sekalian kita usulkan ke provinsi. Itu kegiatan kita pertama dalam rangka pendataan administrasi di organisasi. Sebelum kita nanti melanjutkan ke kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermakna tentunya. Nah kemudian dalam koalisi perjuangan, ya, kita PGRI adalah fungsinya mengawal layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi PGRI harus ambil peran dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kalau ada kegiatan-kegiatan atau yang kurang baik di masyarakat, Bapak Ibu melihat boleh disampaikan oleh PGRI sebagai masukan nantinya kepada pemerintah dalam tataran aturan kebijakan. Nah, salah satunya itu adalah misalnya kemarin kami juga mengusulkan
peninjauan kembali tentang pakaian seragam bagi Bapak Ibu, terutama yang namanya kerja hari Sabtu bagi PGRI, kan kasihan anak guru SD, guru TK, Sabtu itu biasanya di lapangan, jadi biar pakai baju kaos. Ini pakai baju besar saat-saat dari lubang gagah. Nah, kalau bisa pakai jas, kan kalau di pusat semuanya pakai jas kemudian. Kemudian sebagai organisasi kerjaan memberikan kajian kepada pemerintah terkait dengan regulasi yang berlaku. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ramo juga, kami sudah melakukan usulan kepada Bupati ya terkait dengan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini mengacu pada beberapa regulasi, termasuk pemutusan insentif kelompok kemarin yang tanpa sebab. Itu dengan maju pertanyaan ke-12 itu sudah tidak cocok. Karena di sana sudah diatur bagaimana cara membayar sertifikasi, tunjangan khusus dan tunjangan tambahan penghasilan. Itu sudah jelas. Bukan di sini artinya tidak boleh membayar ketiga-tiganya, itu maksudnya. Bukan tidak boleh bayar insentif. Kalau sudah dapat sertifikasi, tidak boleh dapat tunjangan khusus. Itu kata-kata yang digunakan dalam Permendikbud 12 kemarin. Kemudian mengacu pada PMK 80 ya, PMK 05 ini juga sudah jelas di sana kalimatnya adalah dalam pasal 14 yang sudah disampaikan oleh Pak Tamo, pembayaran tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional penerima tunjangan profesi bagi pegawai yang diangkat sebagai pihak fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih. Jelas di sini. Nah, dengan itu kami langsung membuat simulasi berapa besaran anggaran yang diperlukan untuk diberikan kepada usulan ini. Dan dalam rangka membuat usulan itu kami sudah melaksanakan 8 kali kegiatan. Ya, dari 23 kegiatan PGRI dari Januari sampai hari ini. Kami sudah mengagendakan itu selama Januari sampai tanggal 10 Maret kami sudah melakukan 23 kegiatan. 8 diantaranya hanya untuk mengurus tunjangan kinerja kita. Kenapa provinsi dapat, kenapa Kemenang dapat, justru kita yang tidak dapat. Nah, usulan inilah kami dengan pengurus ya, mobile, ketemu di PT, di mana saja ketemu omongan ini, sampai malam juga kunjung ke rumah Pak Sekdes. Yang lucunya adalah Pak Gubernur Betawi di Perbob itu ada ini tunjangan kelas jabatan guru kepada ada per Januari 2020. Per 31 April sudah hilang. Saya itu nomor 57 langsung sampai akhir. Nah, ini yang ditanyakan di surat Pak Staf Ahli kemarin. Tadi bisa hilang dalam waktu sekejap. Nah, karena itulah kami tetap berupaya dan mohon juga kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman sampaikan ini bukan berarti kami memastikan akan dapat tidak, ya. Tapi sudah berupaya karena ada celah. Ketika dulu diminta terus karena regulasinya, kami sudah berusaha mencari hari di coba Parlemen Keuangan namanya juga muncul ke pasal 14. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hubungan bagi kita nantinya betul-betul terjadi, sehingga kalau ini terjadi pun saya kira akan terjadi di 2022 paling cepat di 2022. Nah, kalau ini terjadi, saya kira juga Bapak Ibu yang utang-utang kita ke DPKP yang kalau dibagi 90.000 itu rasanya tidak susah. Nah, tentu ternyata di dinas juga susah membuat perjawaban katakan tadi SPJ di CTEK jadi SPJ pakaian suka. Nah, kalau sudah ini diberikan, guru tidak minta insentif, tidak minta beli baju, cukup ini saja sudah luar biasa. Nah, mudah-mudahan terwujud di tengah situasi seperti ini. Kadang-kadang kita juga situasi ngomongan tunjangan, ngomongan bisnis negara dalam keadaan pandemi. Itu dulu Bapak Ibu terkait dengan program dijaga kita. Kemudian PGRI juga mengusulkan selain itu peninjauan data pakaian, kemudian mohon juga sepeda motor bagi pengawas, karena pengawas juga mobile ke desa-desa jauh ya. Kalau pakai mobil menyala, ya. Parkir suka, BBM, Siman, ini sudah diusulkan untuk para pengawas. Permohonan dana hibah untuk PGRI, kok yang lain dapat pramuka man, BBM man, KPI man, ini PGRI sing man, ini gedean jumlah guru, ini dewan man, sing
Nah, seperti itu. Jadi itulah tujuannya kemarin bahwa kita guru kuat, kita guru ini banyak, kalau bersatu ini mau jadi dewan dan hukum. Saya sebut kalau di dewan sudah di gurunya ada hukum, kalau mau memperjuangkan guru. Ya, kemudian sampai itu permohonan untuk operasional dan biaya operasional terjadi apa kemarin justru malah gedung itu disindir sama sapi itu bagus ya sehingga ini benar ya benar. Nah memang harus kita apresiasi ya seperti itu, tapi harus kita dukung karena ada kepentingan lain. Ini susahnya kita realisasi, satu sebagai PNS, satu sebagai organisasi bus kelas boleh pengadaan sih. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan penegakan administrasi. Nah kemudian di pusat itu negara jumlahnya itu masih gabung. Ya kemarin sudah kami minta pemisahan sehingga data-datanya kemarin munculnya negara dan jumlahnya sama. Jadi ini harus kita kejar. Nah, mudah-mudahan dengan didelit 1277 anggota ini lumayan dari 200 itu setiap bulan itu kan lumayan ke pusat 500 rupiah pusatnya itu bisa mengurangi beban anggaran dari kabupaten. Nah itu kira-kira Bapak Ibu mohon dukungan dan lalu mohon masukan tentunya ya. Satu masukan apa yang harus kita kerjakan ke depannya lebih urgent lebih penting, mungkin tata kelola kekenaan jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, pribadi pribadi silakan, kepengurusan silakan. Ini sebagai organisasi yang kuat untuk menguatkan organisasi kita. Kemudian yang kedua, apapun masalah yang sudah lewat, artinya kalau ada masalah seperti ini warisan, di orang warisan harus lama gitu. Ya kemarin sempat itu di grup warisan komen ya, nah, itu karena betul juga kalau kata warisan, isi ngolahan warisan apa ada menerima. Jadinya kita harus menerima seperti itu. Mari kita ubah ke depan agar ini sudah kita lihat masalahnya, lalu masalah ini kita pecahkan. Jadi tidak ada satu masalah yang tidak dipecahkan. Ya nunggu pengurusan ini ke depan mungkin ada subuh-subuh lewat akan tidak akan maju. Mari kita pikirkan yang ke depan bagaimana solusi lahir dari ranting-ranting. Ya, tentu putusannya ada nanti setiap masukan akan dirapatkan melalui pengurus kabupaten untuk memberikan masukan dan solusi terbaik, terbanyak dan menyenangkan. Pasti putusan-putusan itu ada yang tidak sesuai dengan harapan hati pribadi. Demikian Bapak Ibu saya sampaikan, kurang lebihnya itu ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya dengan Pak Santi, Santi.